Apa sih itu leadership theories? Leadership theories adalah aliran pemikiran yang mencoba menjelaskan bagaimana dan mengapa individu tertentu menjadi pemimpin. Nah, teori-teori ini menekankan kepada karakteristik perilaku, sifat, dan juga kontribusi kepemimpinan yang efektif. Teori-teori ini membantu dalam memahami dan mengevaluasi kepemimpinan dalam praktiknya. Teori ini terbagi menjadi 4, di mana ada trait teori, behavioral leadership, teori situational, dan juga leadership theories contemporary. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nur Iksan Mufaki. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam menjalankan berorganisasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu kepemimpinan itu apa. Kepemimpinan di sini adalah organisasi merupakan kemampuan seseorang dalam memimpin dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam leadership theories, kepemimpinan organisasi mencakup beberapa aspek penting seperti pengambilan keputusan, motivasi, komunikasi, interaksi, dan pengambilan dalam kerja. Di sini juga saya bakal ngejelasin tentang leadership trait theories. Leadership trait theories adalah perspektif yang menunjukkan kualitas dan karakteristik bawaan tertentu membuat individu lebih cocok untuk peran kepemimpinan. Teori ini sifatnya lebih spesifik, yang memimpin efektif bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan sifat-sifat ini memprediksi keberhasilan kepemimpinan. Sifat-sifat seperti ini, kecerdasan, karisma, kepercayaan diri, integritas, dan tekad, dan sosiabilitas telah dikaitkan secara historis dengan kepemimpinan yang efektif. Penelitian dari waktu ke waktu telah menunjukkan bahwa hubungan antara sifat individu dan kepemimpinan efektif lebih kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor situasional dan konteks. Di mana kepemimpinan terjadi dalam konteks kepemimpinan organisasi, sifat kepemimpinan yang diyakini terkait dengan kepemimpinan efektif dalam pengaturan organisasi. Hal ini membuat suatu organisasi dapat berjalan dengan teori-teori yang telah dijelaskan, dan hal ini membuat suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar. Ada behavioral leadership theories. Behavioral leadership theories ini merujuk kepada kepemimpinan teoretik yang menekankan pada perilaku dan perilaku penangkar daripada karakteristik dan sifat pribadi mereka. Teori ini meyakinkan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pelatihan untuk menjadi seorang pemimpin. Behavioral leadership dapat dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu yang pertama ada task oriented dan people oriented. Dan task oriented ini berfokus pada mencapai tujuan, mengatur pekerjaan, menetapkan standar, dan memantau kinerja, sedangkan people oriented berfokus pada memperhatikan dan membantu anggota tim. Di sini ada beberapa contoh kepemimpinan dasar yang dapat digunakan dalam organisasi. Yang pertama, gaya kepemimpinan. Yang kedua, gaya kepemimpinan 2 dimensi. Yang ketiga, kepemimpinan grid kepemimpinan. Akan mengajarkan tentang situational leadership theories atau teori kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard, menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang paling efektif berubah dari situasi ke situasi. Teori ini menekankan pentingnya menyesuaikan gaya kepemimpinan seseorang dengan kebutuhan unik setiap situasi dan pengikutnya. Teori kepemimpinan situasional menekankan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang cocok satu ukuran, dan pemimpin harus menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan kebutuhan unik setiap situasi. Dengan mencocokkan gaya kepemimpinan mereka dengan kebutuhan kerja pengikut mereka, pemimpin dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Terus selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang contemporary leadership theories atau teori kepemimpinan kontemporer. Dalam organisasi telah berkembang sebagai respon terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia bisnis yang serba cepat. Teori-teori ini berfokus pada aspek-aspek utama kepemimpinan seperti komunikasi, kolaborasi, dan fleksibilitas.
Teori kepemimpinan kontemporer ini memberikan wawasan berharga tentang berbagai aspek kepemimpinan dan dapat diterapkan untuk membantu individu meningkatkan keterampilan efektivitas kepemimpinan mereka dalam konteks yang berbeda. Dengan memahami dan menerapkan teori-teori ini, pemimpin dapat lebih baik menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sehingga akhirnya meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.